bukan Andre aja kalau yang ini yang pusing nih tentang idenya Fahri Hamzah itu. Siapa yang lagi? lebih pusing hampir satu parlemen. Karena apa? Karena Bang Fahri bilang, coba kita lihat artikel Detik ini nih. Nah, artikel dari CNN sih, saudara kandung Detik. Ini monitornya agak dekat sekarang. Kita nggak perlu berdiri-berdiri. Nah, ini langsung dipepet sama Idam nih, Paten Idam. Nah, nih, Fahri Hamzah usul fraksi di DPR dihapus. Yang kedua, usulan Fahri Hamzah soal pembubaran MPR picu polemik. Jadi Bang Fahri ini mengatakan bahwa MPR nggak ada gunanya nih. Joint session aja barang ini kan. Yang paling kerja di MPR itu Pak Bamsud aja. Itu pun kerjanya ngurus ini bos. Kacau. Yang lebih kacau lagi. Nah, ini kacau tapi ini bikin resah bos. Fraksi di DPR itu dihapus aja. Iya, tapi ini kan bahaya, Dit. Organisasi kita ini bermasalah, semuanya persona perorangan, politik dinasti dan lain-lain. Ini organisasinya mau dibubarin sama Bang Fahri kan bahaya. Gitu. Justru ini mungkin pikirannya untuk menghapus oligarki tadi. Justru makin persona kalau organisasinya dihapus. Begitu. Silakan Bang Fahri ini tidak akan kompak Anda dalam hal ini. Silakan. Tapi pendulumnya kan begitu. Partai dalam tradisi demokrasi dan partai politik dalam tradisi otoriter. Dalam tradisi demokrasi itu memang yang diperkuat tuh individunya. Nanti ini ada perbedaan paham saya dengan teman-teman di PDP. Kemudian partai dalam tradisi otoriter itu yang diperkuat tuh lembaganya, ya kan? Itulah sebabnya kemudian yang kita khawatirkan adalah pembajakan lembaga terhadap kewenangan individu atau kebebasan individu. Nah, kalau kita mau memakai tradisi demokrasi secara real, ya maka kekuatan individu harus diperkuat, gitu sehingga di DPR itu pengorganisasiannya itu bukan sebagai tentakel atau kepanjangan tangan dari partai politik, tapi mekanisme pengambilan keputusan itulah yang terjadi di negara-negara demokrasi, di mana anggota DPR itu atau anggota legislatif itu adalah satu kekuatan kelembagaan sendiri, ya. Karena dia mewakili satu konstituensi yang jelas, ya, dan seterusnya lah. Ada hubungan batin yang kuat antara yang memilih dengan dia gitu. Karena itulah dia selalu hadir. Memang ini harus disempurnakan dengan sistem distrik ya. Tapi oke lah, sekarang kan juga kita milih orang. Karena kan ada gambar partai, tapi juga dominan gambar orangnya. Dan yang terpilih ini adalah orang. Nah, itulah sebabnya saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Distorsinya harus dihentikan. Kalau sekarang ini distorsinya kuat sekali. Partai politik itu nyaris yang saya katakan secara kasar itu beternak politisi. Dan ternak-ternaknya ini dipakai, diarahkan, diperintahkan dengan satu telepon itu selesai semua. Ini termasuk partai Anda dulu ya, Pak? Ya, Selama jadi anggota DPR ya? Partai itu lebih parah lagi lah soal itu. Gitu. Jadi, independensi saya sebagai wakil rakyat ya di ruang publik, makanya namanya wakil rakyat itu hilang di situ. Ada perhatian. Tadi bos kita ditelepon dari istana, tolong ini dikurangi dan seterusnya. Tolong ini jangan lagi. Wah, itu kayak begitu-begitu tuh nggak, saya terganggu itu. Karena saya merasa dipilih oleh rakyat dan karena itu saya harus bekerja buat konstituensi rakyat, buat konstituensi saya. Nah, makanya saya membayangkan fraksi itu dipotong karena penamaannya itu adalah penamaan partai. Sehingga itu punya korelasi langsung dengan kontrol. Yang seharusnya tidak, kan memang di undang-undang sendiri dikatakan bahwa penamaan fraksi itu tidak harus bernama partai, tapi bisa merupakan idenya. Di zaman saya dengan Mas Budiman dulu, saya mengusulkan muncul dua fraksi besar, namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Maksud saya waktu itu sebenarnya kita mau mereduksi kewenangan partai politik untuk ngontrol gitu loh. Nah, saya termasuk adanya jurisprudensi kan, karena saya mau melawan kewenangan fraksi, lalu saya kemudian diberhentikan, dan saya bisa menjadi anggota dewan tanpa fraksi. Artinya sebenarnya secara regulasi itu sangat dimungkinkan, supaya ini jangan lagi. Sekarang ini apa sih yang terjadi dengan keseragaman ini? Satu telepon. Kiri semua, kanan semua. Nah, itu jelek sekali bagi rakyat. Belum tentu sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakili. Nggak ada lagi rakyat. Oh, oke. Kalau sudah kayak begitu nggak ada lagi rakyat. Ya, dan apa? Berarti partai-partai ini belum tentu mengikuti apa aspirasi rakyat. Enggak kan, makanya kita motongnya begitu. Cara motongnya adalah partai politik, kamu hanya ditugaskan untuk mencalonkan
mencalonkan bupati, mencalonkan wali kota, mencalonkan gubernur, mencalonkan DPRD. Begitu dia dipilih, ini rohnya itu datang dari rakyat. Begitu rohnya dimasukkan ke dalam seseorang anggota, dia menjadi pejabat publik yang harus tunduk kepada rakyat. Karena yang memberikan roh itu rakyat, bukan partai politik. Partai politik itu adalah pendaftar. Toh dalam banyak kasus partai politik nggak harus daftar. DPRD, wali kota, bupati, gubernur tidak pakai partai politik bisa mendaftar kok. Nah ini, rohnya ini yang dicabut oleh partai politik melalui fraksi. Tapi kan kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya, Kejahatan yang artinya, berbaris bisa mengalahkan orang baik yang berkerumun. Honda ini kan Anda kan mempertanyakan soal bagaimana akhirnya mereka diorganisir. Iya. Nah itulah yang menurut saya saya ingin selesaikan gitu loh. Mengatur pengambilan keputusan di dewan itulah memang kerjaan rutin kita dan itu bisa. Makanya saya kan mengusulkan dalam metode rapat itu kan banyak yang belum selesai sih. Misalnya debat, institusi debat tuh harusnya ada tuh di dewan itu. Kita nggak ada institusi debat. Kedua, pengambilan keputusan itu kan orang per orang. Karena itu dalam teorinya itu kan orang tuh datang untuk voting sebenarnya sih. Karena pada dasarnya basis dari keputusan itu iya. Dan keputusan dewan itu semuanya itu cuma dua, setuju atau tidak. Kan semua keputusan cuma itu, kan nggak ada keputusan lain. Ada ditunda kemarin Bang. Ada yang bisa ditunda. Ya atau ditunda atau tidak kan. Andre bahkan bisa menaikkan laba. Bang kurang update. Iya. Itu sialnya. Jadi intinya manifestasi dari kekacauan dan distorsi itu adalah fraksi. Iya, Dan itu harus fraksi. dibubarkan. Karena dia mendistorsi kehendak rakyat. Negara demokrasi kayak Amerika aja ada fraksi Bang. Ya bukan fraksi dia. Bukan web. tugas Anda. Itu majority minority gitu. Konsepnya juga pengambilan keputusan. Dan tidak ada lagi dikte partai kepada mereka. Makanya saya kan mau mengusulkan nih kalau bisa ke depan tuh, kalau ada orang berbeda pendapat misalnya, dianggap nih ya oleh partai yang mendukungnya, lalu partainya mengatakan Anda tidak lagi anggota kami karena dianggap berbeda, katakanlah. Karena hubungan kita dengan partai kan hubungan ide dan ideologi. Kalau mereka enggak, dia pindah ke kamar independen. Saya bisa menjadi anggota DPR independen. Saya sudah buktikan. Saya menjadi anggota DPR independen. Nah, sebelum Mas Budiman tanggapi, sebagai wartawan DPR bertahun-tahun nih gimana ngeliatnya? Kalau Anda saya- menangkap nggak, mencium Ada nggak, ada kesedihan aroma? nggak? Ada kesedihan nggak? Fraksi bubar kalau. Nggak usah direspon, nggak usah direspon. Jadi jangan-jangan Torik yang lebih sedih kalau versi Kacau nih. Aduh, katanya Bang Fahri ngomong aduh. Nah ini idenya menarik menurut saya. Kita kan juga selalu bicara, partai-partai itu kan selalu bicara juga ke anggotanya, anggota DPR yang baru-baru itu kan selalu bilang begitu. Bahwa kesetiaanmu pada partai berakhir saat kesetiaan pada negara dimulai. Kan begitu kan ngomongnya kan. Iya, ngomong. Tapi kan Itu quote yang kenyataan. John Kennedy atau Anies Baswedan? Tapi kan kenyataannya bahkan ada yang bilang begini bahwa DPR yang 575 itu sebenarnya cuma 9 orang. Ya saat ketua umumnya bicara, ya sudah itulah sikap mereka. Sebenarnya kan begitu. Jadi 575 itu sama dengan 9 orang itu. Itu sih. Menurut saya ini menarik. Jadi ini sih. ide menarik yang sebenarnya wujud dari kekacauan dan distorsi yang terjadi selama ini di parlemen Layak kita. didiskusikan lebih lanjut. Oke, Mas Budiman gimana? Ya, bagi saya sepakat bahwa penamaan partai tidak harus berdasarkan dari nama Fraksi, penamaan fraksi. Penamaan fraksi tidak harus berdasarkan nama partai. Kedua, perlu ada tambahan syarat pembentukan fraksi itu yang paling ideal sih bukan 2. Kalau dilihat dari tadi kan bicara ideologi ini, Bung Fahri ya. Menurut saya untuk masyarakat Indonesia kalau saya mengkategorisasi ada 4 pembagian spektrum politik sebenarnya. Ada 4. Ada penjelasan macam-macam. Ada 4. Sehingga menurut saya ideal fraksi jumlahnya 4 di DPR itu. Fraksi itu idealnya 4. Nasionalis konservatif, agama, liberal sama yang sosialistis gitu. Menurut saya itu kategori ideologi Indonesia adalah nasionalis konservatif, agama, liberal dan yang sosialistis. Sehingga syarat pembentukan fraksi itu kita buat aja aturan misalnya. Partai kita ideologinya nasionalis religius semua tuh Mas. Itu masalah. Iya juga. Itu masalah. Partai sekarang ideologinya nasionalis religius. Itu liberal Mas. Enggak, itu masalah. Itu masalah. Makanya itu masalah. Justru ini adalah pembagian sebenarnya untuk mengajarkan kita edukasi ya. Jadi saya bayangkan pembentukan fraksi dibentuk ketika
25% suara dua partai atau satu partai bisa. Misalnya PDI Perjuangan dapat 25%, ya. Dia bisa bahasa satu fraksi sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 25%, dia harus gabung dengan partai lain, minimal syarat minimalnya harus bisa 25%. Kalau bisa. Ada fraksi threshold. Harus ada fraksi threshold. Itu penting. Bagaimana supaya ini mengatakan mengurangi Distorsi. monolitisme pandangan terhadap garis partai. Tapi saya tidak sepakat dengan kata-kata Bung Fahri karena terlalu individual, karena tidak cocok juga dengan sosiologi masyarakat kita. Amerika Serikat itu koloni baru, 400 tahun dia baru dihuni oleh white people. Australia itu koloni baru, sekitar 300 tahun. Indonesia itu kan koloni ribuan tahun. Dalam sebuah masyarakat yang koloni ribuan tahun kayak Eropa segala macam, itu lebih komunitarian, lebih kolektif. Pengaturan masalah lebih kolektif. Tapi untuk mencegah kesewenang-wenangan oligarkis tadi, ya dilemeskanlah, difleksibelkan pembentukan fraksinya. Sehingga ini in between, menengahi antara pendekatan yang sangat individualis, libertarian, ala Bung Fahri ini libertarian rupanya, dengan yang lebih komunitarian. Supaya komunitarian jangan sampai terlalu yang dikendalikan oleh partai, sehingga ada syarat-syarat pembentukan fraksi berdasarkan spektrum empat ideologi. Jadi rekam medisnya beda nih. Tapi itu kan idealnya Mas Budiman. Tapi dengan Ya kondisi kita bicarakan ideal kan sih. Oke. Tapi bicara kondisi faktual saat ini. Yang tadi sangat oligarkis, kemudian monolitik gitu misalnya. Perintahnya semua katanya anggota DPR itu 9 orang aja kalau kata Tori. Sebenarnya kan gini, kita waktu memilih Republik ini kan Bung Budiman ya. Dan meninggalkan masa-masa kerajaan atau orang zaman itu mengatakan masa feodal itu kita tinggalkan itu kan karena kita memang mau lebih mengarah kepada reason, kepada argumen gitu. Makanya basisnya kan individu. Nah, sebenarnya kita perlu menyelenggarakan pertarungan ide yang terus-menerus. Sebab kalau ide tidak bertarung, nanti bertarung uang. Sepakat. Yang bertarung itu perintah, ya kan? Coba lihat itu kode-kodenya. Siap laksanakan perintah. Geser. Ini bahasa di sana kan itu kan ya. Bahasa. Sebenarnya itu sebenarnya. Kenapa ke sini? Kalau Anda tadi bilang dia wartawan senior. Pasti daya endusnya sudah ke sana gitu. Jadi ini kan kita harus menyelenggarakan debat itu. Makanya kan kalau Amerika saja mengidentifikasi diri kaum Republik yang konservatif, kaum Demokrat yang liberal, itulah dua kekuatan force dari pikiran bangsa Amerika yang setiap hari berdebat. Nah, saya setuju dengan Bung Budiman mengidentifikasi 4. Saya mengidentifikasi 2 sebenarnya, yaitu kaum konservatif. Kita anggap aja itu semuanya kaum konservatif kita sebut, sebab kalau disebut nasionalis religius, Itu udah semua mau ke sana. Gitu. Itu arahnya. Karena religius bisa progresif loh. Betul. Religius bisa Karena orang progresif loh. Indonesia ini nggak berani dia disebut sekuler, nggak berani dia, ampun dia ya kan. apalagi disebut liberal. Ini Tapi progresif masih oke kan? Masih oke. ini PDIP bikin Baitul Muslimin. Liberal itu lebih bukan ke fraksi dia, Iya. tapi nandain orang. Oh ini nih orangnya. Liberal ke gaya hidup. Nightlife. Liberal ke nightlife. Aku mau ke Mas Budiman, tapi kondisinya separah itu nggak sih yang dipikirkan dan dibicarakan Bang Fahri, bahwa ada distorsi yang begitu, jurang yang begitu antara elit dengan rakyat, nggak nyambung. Dalam pengalaman Semua saya, diselesaikan dalam dengan pengalaman perintah saya yang terjadi angkat mix. telepon. Yang terjadi mix. Tapi memang benar, ada kadang-kadang mix dalam pengertian begini. Dalam banyak isu sebenarnya ada kreativitas individu, ya, kreativitas individu. Ada beberapa isu yang strategis memang kesepakatan politik pimpinan partai. Saya tidak harus ngomong sesuatu itu harus arah-arahan. Kadang-kadang kita juga bisa mendesakkan sebuah agenda yang tidak pernah menjadi agenda partai. Ada beberapa agenda yang tidak pernah menjadi agenda partai. Saya ngomongkan, kemudian saya membentuk opini di tingkat Poksi, Terus Poksi dipanggil. dipanggil diskusi dan diskusi. Dipanggil untuk diskusi, Bos, bukan untuk disidang atau digeser ke gagasan komisi yang kita lain. sampaikan yang nggak ada dalam agenda partai bisa dimasukkan. Iya. Artinya memang pertarungan dalam politik adalah ketika ada kelembagaan fraksi, kita harus bertarung dua sisi, eksternal pada fraksi lain, internal di dalam fraksinya sendiri untuk meyakinkan sebuah agenda. Ya. Tidak semua yang dibicarakan, ada yang memang tidak terlalu strategis, itu los-los aja gitu ya. Ada banyak lah los-los aja. Kayak misalnya
contoh pernyataan tentang arti dahlan, tentang bahasa Sunda segala macam, itu pasti bukan keputusan partai, itu los-los saja. Bahwa ketika menimbulkan trouble ya baru kemudian oke, nggak boleh kamu kayak gitu misalnya dipanggil ya. Tapi memang beberapa agenda strategis yang berkaitan biasanya kalau menjelang voting pleno di DPR sampai malam itu biasanya memang keputusan partai. Dulu soal Nggak ada pendapat pribadi, nggak ada keputusan penentuan pribadi. pilkada langsung atau tidak langsung, misalnya seperti itu sangat strategis. Itu memang keras betul. Bahwa ada juga tindakan-tindakan strategis tapi dianggap tidak cukup nasional, tapi dianggap strategis, Itu partai juga. itu fraksi biasanya. Keputusan fraksi, nggak sampai ketua partai. Oh ya, Keputusan ada fraksi. yang begitu Pak ya? Jadi ada yang strategis berdampak nasional, ada strategis berdampak sektoral. Nah, kalau strategis berdampak nasional biasanya keputusan DPP, strategis berdampak sektoral itu urusannya pimpinan fraksi. Ada yang kurang strategis, nah itu biasanya kebebasannya banyak. Nah di situ Jadi nggak semuanya diselesaikan lewat angka telepon tadi. Iya, ya? dan nggak 9 orang banget ternyata. Iya, Bang ada Fahri. 9 plus 250 Iya, tapi gini, lah at least lah. kita kan mau membangun tradisi demokrasinya tuntas. Ya kita bisa bilang apa? Berarti Mas Budiman nggak tuntas. Ya ada modifikasi. Tapi gini, karena gini, kultur demokrasi itu kan kita mesti biasakan dari partai politik juga. Oke. Partai politik tuh harus dibiasakan bahwa mereka harus terima kenyataan. Mereka itu cuman nominator saja. Mereka hanya mendaftarkan saja. Jangan biarkan partai politik berpikir pejabat-pejabat publik yang dipilih rakyat ini adalah harta benda mereka. Itu nggak boleh itu dibiarkan begitu. Makanya jaraknya harus dibuat. Ternak politisi Harus itu ada berarti. kerendahan hati partai politik bahwa ikatan antara dia dengan pejabat publik itu adalah ikatan moral, ikatan ide, ikatan ideologi dan pemikiran. Bukan ikatan struktur kekuasaan. Anak buah saya ya kan, apalagi harta benda saya dan sebagainya. Itu mesti kita tradisikan begitu. Sebab kalau tidak Pak, mohon maaf ya, ini nggak selesai masalah Tapi republik. berarti sekarang kerendahan hati pejabat publiknya yang ada sekarang. Ya karena ditekan sama bosnya. Ya kan? Yang sebenarnya harusnya partai itu Iya, iya. mengideologisasi anggota-anggota DPR Iya. sesuai fatsun Makanya ideologi. saya mohon maaf, saya Iya. tidak pas dengan istilah petugas partai. Menurut saya itu ada kekeliruan berpikir di dalamnya itu. Nah, kita tanya. Karena begitu orang itu diberikan roh oleh rakyat, karena rakyat menitipkan amanah kepada dia. Apa tadi itu ya bilang, when my loyalty to my country begin, my loyalty to my party ends. Itu artinya kita bekerja memang rakyat kepentingannya. Loh ini enggak tiap hari dikontrol. Anak buah Faktanya Anda- gitu tuh, Bang. begitu. Faktanya Dan begitu, mohon ya. maaf, itu juga memancing mereka-mereka yang punya kuasa lain, kuasa uang misalnya dari luar, Anda kontrol dong anak buah Anda. Itu kan nggak bagus itu. Oke. Nanti udah saya jamin anggota saya sekian. Ini kan transaksi sebenarnya dan itu nggak boleh. Dan itu tidak boleh kita biarkan. Jadi kita nggak boleh tutup mata juga dengan fakta-fakta seperti itu kan. kalau fakta ada transaksi ekonomi segala macam ya harus diberantas di situ. Ya, tapi Bukan dibakar lumbungnya. Jadi Istilah petugas pandangan partai, antara saya dan Bang Fahri itu berbeda dalam pengertian ini sangat filosofis. Iya. Sangat filosofis dan kultur antropologi juga ya. Saya tidak melihat bahwa negara seperti Indonesia itu pas untuk tradisi yang sangat individualis seperti itu. Saya tidak melihat. Tetap ada tradisi-tradisi komunitarisme. Apakah itu bisa demokratis? Bisa-bisa saja. Oke. Bisa-bisa saja demokratis. Karena setiap individu anggota dewan yang independen sekalipun, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak ada ikatan korporatis, ya, ikatan perusahaan. Jadi masalahnya kan di situ. Bagi saya gini, karena bagi saya ideologi memang ada urusan individu. Cuma ngurus 270 juta orang, saya tidak bisa membayangkan. Saya belum bisa membayangkan. Mungkin saya salah. Mungkin suatu saat saya akan bersetuju dengan kata-kata Bung Fahri. Tapi saya tidak bisa membayangkan 270 juta orang ya dengan 500 lebih anggota dewan, akan ada 500 kepala. Karena begini, agak beda dengan Amerika Serikat ya. Amerika Serikat tadi itu koloni baru ya. Mereka memang lahir dari banyak pengalaman yang sama gitu ya, dan nggak terlalu jauh ya. Sebenarnya kita udah ribuan tahun. Ada yang memang tradisinya sangat masyarakat yang egaliter, ada yang masyarakatnya hierarkis, secara kultur itu berbeda. Saya dengan Bung Fahri, mungkin kita sama-sama mahasiswa ya, agak mirip, sehingga kita santai aja melihat perbedaan seperti itu. Tapi bagi banyak orang lain, yang kemudian itu mengisi struktur partai, Ya, tapi itu bawah itu kita pikirkan itu memang. kecemasan elit, Bung Budiman. Menurut saya itu harus dilawan kecemasan elit kayak begitu itu. Kebebasan itu
tidak ada batasnya. Kebebasan itu, batasnya adalah kebebasan itu sendiri. Karena kebebasan itu bisa ngawasin dirinya sendiri. Dan itu cara Tuhan mengatur bumi ini, ya begitulah. Kebebasan itu punya cara untuk mengatur dirinya. Tapi kalau elit mengatakan tolong ini dibatasi, itu elit udah mau main-main itu. Bisa jadi ada main-main. Ya, Tapi kita juga bisa bermain juga kan. Untuk masalah batasnya kebebasan bukan Sejarah kebebasan Belum tentu manusia. semua orang Jadi, bandel kebebasan kayak Mas orang, Budiman atau Bang kebebasan Fahri. individu, menurut saya, Itu semua Kenapa kebebasan aja. bandel? Bukan, Mas Balu tuh aja diskusi setelah diperintah. kebebasan itu dulu. individu tidak dibatasi oleh kebebasan dirinya sendiri. Kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Iya. Nah, ini di situ bedanya Ya, kan. tapi kan kalau kita bicara tadi terkait dengan apa namanya pelembagaan demokrasi itu sendiri, yang saya katakan tadi itu, elit itu ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa ini harus ada batasnya. Maksudnya batasnya itu adalah misalnya anggota nggak diberikan kebebasan, ya kan? Harus bisa diarahkan setiap saat. Makanya kan kemudian nggak ada yang tuntas, ya dengan segala maaf ya. Ada dua kejadian nih antara Bung Arteria dengan itu ada teman kita Edi Mulyadi, ini jurnalis, yang satu ini anggota dewan. Sebenarnya kalau kita mau bela, kita bisa bela dua-duanya. Tapi kan langsung buang badan semua, itu jelek kulturnya itu. Karena kita tidak mentradisikan pertanggungjawaban pribadi. Dan pembelaan yang juga tuntas. Kalau Arteria kita pakai Mahkamah Kehormatan Dewan, kita bilang oh dia nggak bisa disentuh. Tapi kalau jurnalis masuk bui dia. Padahal dia juga punya kelembagaan etik. Harusnya kita mengatakan dia disidang di mahkamah etiknya juga dong. Dan kita harus menjawabnya tuntas. Karena kalau Anda mengajak bangsa ini mengolah perasaannya terus-menerus soal tersinggung dan sebagainya. Ini kan ada ribuan orang, jutaan orang yang berdialog setiap menit sekarang ini di sosial media. Lalu apakah kemudian ketersinggungan orang per orang ini menjadi tanggung jawab negara untuk ngurusnya hari-hari? Kan kita justru harus mentradisikan dialog supaya tuntas. Jangan Bung Arteria bilang, oh itu bukan pendapat partai, ya kan? Itu enggak, dia suruh ngomong apa pikirannya itu. Apakah betul dia mengandung kebencian kepada orang Sunda? Tuntas dong, jangan orang salah ngomong langsung dikurung. Yang ini diproteksi karena anggota DPR, yang itu langsung ditahan karena orang dianggap orang biasa. Ini nggak tuntas negara kayak begini. Kita harus berani saling menyayangi dalam perbedaan kita dan kemungkinan kita berbuat salah. Dan tidak semua perbuatan salah kita ini harus beresiko pada penjara. Dan salah Gitu satu loh. antibiotik dari penyakit ini bubarkan fraksi. Itu paling gampang aja. Nah, sekarang sebelum Mas Budiman jawab, kita sudah kedatangan seorang senior kita. Betul. Sang petarung. Satu-satunya yang Ya. ikut Malario. Iya, kalau gua pedaging, lu petelur kan? Iya, dia petarung. Dia petarung gitu. Karena Dedengkot ini. Nah, ada dua hal nih Bang. Ada Bang Pawe. Bang Panda. Mantap. Abang sang petarung. Suhu ini, Hah? suhu. Politikus senior PDI Perjuangan. Ya, Bang, coba dikasih komentar dulu. Bang Fahri ini bilang fraksi harus dibubarin, MPR juga dibubarin. Bubarin, Bang. Iya, ini Padahal kan dulu Pak Taufik Kemas kan waktu mau menjadi ketua MPR 4 kan pilar. 4 pilar itu menjadi salah satu tugas utama. Apa aja 4 pilar, ayo Anda? Ayo, 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, 4. Bineka tuh kan. Lulus. Ambil sepedanya. Bang Panda, coba kasih dulu komen sedikit Bang buat adik-adik abang di sini nih Bang. Pertama, saya mengikuti dari tadi diskusi, jadi sedih juga karena ini semua dari partai lain. Di partai PDI Perjuangan nggak ada kayak gitu karakter. Dalam arti kata, pendapat pribadi, disalurkan. Saya cukup lama. Bang, saya PDI Perjuangan, Bang Panda. Saya PDI Perjuangan ini. Bang Budiman. Bukan di PDI Perjuangan. Nggak ada tradisinya. Kalau Budiman di PDI Perjuangan nyentrik gitu. Oh, itu nyentrik. Bandel. berarti. Sama dengan Zulkifli Mansah. Jadi itu nggak menjadi contoh itu. Gak bisa dicontoh. Sama Nah, dengan dia Zulkifli punya Mansah. pikiran-pikiran yang independen. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau dikatakan diurutlah dia dipilih oleh rakyat, jadi wakil DPR. Kemudian berkumpul sekian banyak orang.
dijadikanlah itu fraksi. Apa dosanya? Apa salahnya? Ya kan? Di situ ada dialog. Kalau seperti PDI Perjuangan itu setiap hari Jumat rapat fraksi, membicarakan ini sebelum ini. Ada mekanisme, ada kebersamaan, ada kekeluargaan dan sebagainya. Tapi mau dramatisasi, dibilanglah angkat telepon, dibilanglah diatur. Megawati sendiri, saya bersama dia DPP 5 tahun, sangat demokratis sekali. Megawati itu sangat membuka ruang. Pernah ada sutradara Ginting yang dulu lama di Golkar, masuk ke PDI, dia ikut, lalu dia bilang, wah demokratis sekali di PDI. Bagaimana ruang dibuka oleh Megawati untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya dan pikirannya. Gitu. Nah kemudian yang sekarang, kita harus melihat kondisi sekarang, itu hampir sama dengan dulu zaman Soeharto dalam dominasi. Karena jagonya Jokowi, Gerindra pun bisa ditaklukkan gitu. Iya kan? Gerindra bisa masuk bergabung. Nah sekarang fraksi itu sudah 82% pro Jokowi. Hampir 18% Demokrat sama PKS yang oposisi. Nah sekarang kalau yang sudah dominan 80 dari 575 ini, 471 ini dominan, dan kemudian sekarang mereka buat apa dituduh DPR tidak ini, DPR sama itu yang diharapkan secara ideal DPR dengan pemerintah bisa bekerja sama, bisa berjalan, tidak lagi oposisi-oposisian atau bertentangan satu sama lain. Ini satu kekuatan, gitu loh. Jadi seperti tadi, sayang si Andre udah terus pulang dia. Berpulang. Enggak, sebenarnya apa yang dikatakan Belum pulang, Pak. Belum pulang. Saya masih mendengar. Apa yang dikatakan Sudat Miko tadi, komisaris begitu hebat, komisaris itu omong kosong. Kalau komisaris jalan nggak ada Jiwasraya, nggak ada kasus yang Asabri nggak ada Jiwasraya, nggak ada Asabri, Pak. Jadi tidak seperti komisaris yang diceritain, yang didongengkan Sudat Miko, gitu loh. Nah mengenai Fakhri, ini antik ini, teman akrabku ini. Kita bisa menikmati anggota wakil ketua DPR tanpa faksi. Entah bagaimana bisa PKS dia bego-begoin. Pakai legitimasi pengadilan lagi. Di seluruh Indonesia dari mulai tahun DPR ada tahun 50 sampai sekarang, Fakhri lah yang memecahkan rekor, bisa jadi pimpinan DPR tanpa didukung fraksi. Nah sekarang dia bersair-sair, tak perlu fraksi gitu ya kan. Terus kita dibikin dia terharu, ya kan? Ini kan bekas-bekas pemain. Alumni. Jadi kita dibikin terharu kan? Kemenangannya si Fakhri sama dengan Budiman, individu, kebebasan individu. Harus akan hak dan sebagainya. Lupa kita ini kita orang Indonesia, kebersamaan, keluarga, famili, gitu loh. Jadi itu kalau dari saya menyampaikan terus terang aja bahwa gagasan-gagasan bubarkan apa MPR. Kalau untuk jogging-jogging partai baru Gelora menarik lah ini. Iya kan? Wah, nanti apa ini dibahas kan? Naiklah rating naik gitu loh. MPR gimana Bang MPR Bang? Aturan urusan yang lebih gila lagi aturan bisa diapakan supaya naik rating gitu loh. Abang Panda, Masuk di akal apa tidak nggak ada urusan. MPR gimana? MPR pembubaran MPR idenya Bang Fahri juga tuh. Itu kan omong kosong. Tapi tahu itu Fakhri, tapi harus dia omongin. Dan itu tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin. Siapa yang membubarkan MPR? MPR itu dibentuk berdasarkan apa? Bisa jadi MPR itu bagaimana gitu loh. Ada story-nya semua. Tiba-tiba bubarkan. Sama dengan sekarang. Institusi presiden bubarkan. Gitu kan? Wah, terharu lah kan, bahaslah di warung-warung. Gimana ini ya? Kok bisa begini ya? Itu maksud aku.
Jadi terus terang aja lah. Bang Panda mau dengar nggak argumen saya soal MPR nih? Karena tadi aku belum ngomong. Coba kasih Ada gini Pak Heri. Ya. Itu terus terang akal sehat aja tidak masuk di akal. Ya ini ada akal sehat sedikit. Dengar dulu, jadi capek kita. Membubarkan MPR gimana sih? Bukan, membubarkan makanya itu ada kekeliruan Bang. Jadi saya tidak mengatakan membubarkan MPR. Saya mengatakan MPR itu secara konstitusional pekerjaannya itu temporer. Ini bukan lagi lembaga tertinggi negara seperti dulu. Kalau dulu dia lembaga tertinggi negara, tapi sekarang ini tugasnya cuman melantik presiden, dan pelantikan itu kan cuman joint session. Pak Fakri, dari dulu kita udah tahu itu dan kita semua amini. Iya, dan makanya. kita sudah lakoni. Makanya kita jalani, kita gitu loh. perbaiki, Bang. Kalau saya itu mengusulkan harusnya MPR itu memperkuat perannya itu untuk membangun kelembagaan legislatif secara besar. Ya, dia adalah rumah. Makanya disebut majelis. Di dalamnya itu ada 2 kamar, satu namanya Dewan Perwakilan Rakyat, satu bernama Dewan Perwakilan Daerah. Jadi rumah kita itu bernama majelis. Nah, fungsi-fungsi majelis ini yang harusnya diambil alih secara teknis oleh MPR, sehingga nanti perpustakaan besarnya perpustakaan MPR, kompleknya adalah komplek MPR, lembaga risetnya itu adalah lembaga riset DPR, dan semua penopang sistem pendukung legislatif itu diambil alih oleh MPR, bukan masing-masing. Sekarang ini aneh, DPD punya perpustakaan sendiri, DPR punya perpustakaan sendiri, dia punya satpam sendiri, dia punya sekjen sendiri. Ini kekacauan ini yang menyebabkan di dalam tidak ada integrasi, gitu loh. Pak Heri, idemu, pikiran itu kalau kita di politik kita perjuangkanlah, bikinlah gelora menjadi besar, mempengaruhi sampai bisa melaksanakan ide-idemu itu. Ya. Itu aja. Ya, Bang. Ini permainan politik. Iya memang, Bang. Bicara politik, bicara kekuatan, ya kan? Bicara kekuatan itu bagaimana? Kalau Soekarno bilang bagaimana mass forming, bagaimana mass unwending, menggunakan kekuasaan. Nah kalau hanya berkuar-kuar gitu, kekuasaan. Nah, bukan berkuar-kuar ini, Bang. Bukan dengar dulu. Ini seperti serius, kita Bang. Sekarang Jokowi. Aku kan murid Bang Panda, jadi aku serius, Bang. Artinya kita lihat Jokowi ini tanpa punya tukang pukul Benny Murdani, Sudomo, segala macam lawan-lawan politiknya, dia bisa taklukkan. Semua sekarang bisa. Tanpa ada. Coba bisa bayangkan fantastiknya 2 periode Prabowo Gerindra. Tiba-tiba bergabung dengan Jokowi. Itu dahsyat. Peristiwa besar untuk bangsa ini. Itu banyak khotbah dari peristiwa itu. Bahwa itulah unity. Itulah kedamaian. Itulah ini. Coba bayangkan sebelum pandemi masih pecah. Menjelang pandemi, Tuhan tuh sayang. Dipertemukan mereka berdua. Jadi, itu aset yang paling dahsyat. Jadi itu kita harus lihat. Jangan kemudian setelah dominan DPR pro kepada Jokowi, DPR tidak berfungsi. Didikte. Kemudian diatur. Gitu loh. Ini bagaimanapun Andre ini mengingatkan aku dulu awal-awal DPR. Ini bukan Andre, paten ini. Gitu loh. Di PDI banyak kali seperti Andre ini. Bang Panda, terima kasih Bang. Terima kasih, Tapi Bang Panda. Bang Panda, Sehat insya selalu. Allah 2024 Gerindra nomor 1, Bang. Coba. Itu perjuangan keras. Coba. Oke. Dari 78 menjadi 128 itu bukan main-main. Mohon doanya aja, Bang. Mohon doanya aja. Kita Ya kerja nggak keras, mungkin Bang. kita doain. Mana mungkin kita Bagaimana kita doain PT itu jangan kalah? Ya nggak mungkin. Oke. Ampun. Bang Panda, Bang Andre boleh masih di sini, boleh live juga. Tapi kita punya juga Mas Adi Praitno nih, satu nih, ya kan? Filsuf kita dari Madura kan? filsuf Ya. yang berpuisi-puisi itu kan. Kita Mainkanlah tembang-tembangnya itu, Bang. coba kasih dulu pendapat sedikit soal ini nih, ya kan? Mana Adi Prai? Halo, apa kabar Mas Bro? Ya, coba. Mantap. Coba dulu kasih komentar buat senior ini kan, ada Mas Budiman, ada Bang Andre, ada Bang Fahri, ada super senior Bang Panda tadi kan? Ya ini kan senior-senior saya secara umum. Misalnya Bang Fahri ini kan memang mazhabnya kritis ya.
Jadi kalau nggak kritis bukan Fahri Hamzah namanya. Jadi kalau kemudian ingin membubarkan MPR, fraksi ditiadakan macam-macam, saya nggak heran itu. Ataupun Bang Budiman misalnya ketika awal-awal kuliah, saya sudah ikut itu Bang rapat konsolidasi di puncak revolusi kaum muda. Mazhabnya memang ingin potong satu generasi itu. Oh, ikut ya? Iya, karena Sama generasi Erlangga. tua itu dianggap punya dosa warisan masa lalu yang memang harus disingkirkan. Tapi saya nggak tahu juga gabung sama partai yang banyak isinya orang tua ini Bang Budi. Aduh. Ini nggak bisa dilupakan semua. Bang Panda ya sudah banyak lah buah pikiran yang kita nikmati. Kalau Bang Andre belakangan memang agak jual mahal ini, tak mau ngomong politik katanya. Jadi total politik dan detik tuh, baru mau itu. Kita uang rilis survei bilangnya, oh good lagi sibuk, tak boleh cakap apapun. Nah, Setengah curhat ini Ya, bos. sain lo Bang Andre. Garis partai. Sak Minawaton. Ah ini dia pengaruh ada Iya. telepon ini Iya, tadi ke Mas, ya kan? telepon. Coba tentang ide-ide Bang Fahri tadi gimana tuh? Lu ngelihatnya gimana? Apa namanya Bang Adi? kalau saya sih melihat dua hal ya, Bang Fahri memang tipikal orang yang mau mencoba untuk kritik off the box. Saya selalu mengatakan istilah-istilah yang sering dikutip oleh orang Arab. Jadi kalau ingin hebat dan viral itu memang harus mengencingi air zam-zam. Nah, Bang Fahri kan tipikal orang yang seperti itu. Sesuatu yang dianggap vakum, tidak bisa diubah, tidak bisa diutak-atik, itu kemudian memang persis dilawan betul. Kalau Mas Budiman mengencingnya apa Bang? Tidak seperti. Kalau Bang Budiman cukup konsisten lah dengan ideologi kirinya itu yang sosialis. Nah, ini ada Jangan perkecil segmennya Bang Budiman. Anda jangan perkecil. Ini udah segini nih sekarang nih, jangan dibikin Udah sebukit. ini udah lagi sebukit. ini 3 tahun belakangan nasionalis religius ini kawan. Kalau jangan jangan diperkecil. dipersempit. Iya. Nah, ini Bang Budi ya sama Bro Adi dan teman-teman yang lain. Kenapa saya ngomong begitu? Siapa yang bisa membayangkan dulu ada pimpinan DPR bahkan yang lantang ingin membubarkan KPK kan cuma Fahri. Agak sesuatu yang menurut orang itu sumir gitu dan agak sedikit mustahil. Makanya kemudian saya anggap memang Bang Fahri ini sebenarnya ingin memberikan kritik ya kepada praktik politik kenegaraan kita yang memang cukup timpang dan memang perlu banyak dikritik soal fraksi, soal MPR dan yang lainnya itu. Tapi yang kedua sebenarnya bisa saja karena Bang Fahri saat ini di luar kekuasaan politik. Jadi karena tidak ada mainan di dalam, jadi nyaringnya di luar. Saya membayangkan ide-ide tentang pembubaran MPR ataupun pembubaran fraksi itu bisa dilakukan oleh Bang Fahri dan partainya. Terutama misalnya ketika Samikna Watokna menjadi teman koalisinya SBY. Atau misalnya ketika 2014 awal kita tahu persis koalisional pendukung Prabowo itu kan mayoritas 65%. Undang-undang MD3 aja diganti kok, mestinya itu jatah PDIP ketua DPR-nya, tapi bisa menjadi milik Golkar. Itu saya membayangkan Bang Fahri juga mengusulkan itu. Problemnya adalah ketika Bang Fahri tidak punya power, tidak punya kekuasaan politik saat ini, dia bicara itu. Ini seakan-akan memang bicara di ruang kosong seperti Pak Adi, ngomong di kelas, diskusi dengan mahasiswa, ya dikutip oleh media sedikit viral, tapi setelah itu memang dianggap tidak realistis oleh para politisi seperti Bang Pandana Baban. Kalau bahasanya Bang Budiman Sujatmiko dulu waktu tahun 2000-an, itu adalah statement yang cukup utopis, Bang. Ya. Itu utopis. Tapi saya memahami apa yang disampaikan oleh Bang Fahri ini sebenarnya sebagai salah satu bentuk kritik ya, bahwa memang DPR itu ya layamutu walayah ya nggak mati dan nggak hidup, tapi anggarannya besar. Ketimbang dibubarkan harus berdarah-darah, butuh power di situ. Saya kira memang minimal lah anggarannya itu dipangkas, nggak triliunan. Berapa miliar itu kan jauh realistis. Ataupun misalnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang sudah dihafal betul oleh Bro Budi dan Bro Ari. Saya yakin betul itu 5 menit sebelum on air itu dihafalin itu, Bang. Anda itu jangan dihapus, bahaya kita. Kasih 4 pilar kebangsaan ini kan cenderung formalitas ya, padahal budget dan anggarannya cukup luar biasa. Saya membayangkan sosialisasi 4 pilar, kalau itu dijalankan secara maksimal sejak awal, minimal tidak ada pembelahan ekstrim antara cebong kampret ataupun cebong bersayap gitu ya, karena orang pasti akan berhenti mempertentangkan antara Islam dan negara. Orang akan stop mempertentangkan antara nasionalisme, antara kaum-kaum agamis misalnya, itu kan mestinya berhenti.
dengan adanya 4 pilar kebangsaan bahwa Indonesia itu bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Tapi kan yang 4 pilar itu kan sangat elitis dan cenderung seremonial yang tidak tepat sasaran. Nanti yang selanjutnya Hanya kita undang. dilakukan oleh kelompok-kelompok gitu ya. Para pendukung mereka yang nggak dukung itu yang nggak ada sosialisasi 4 pilar. Oke. Nah, ini Bang Adi yang Prai. jadi penting sebenarnya sebagai sebuah otokritik. Betul bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Fahri dan Bung Budiman, saya menyatakan itu sebagai sebuah catatan utopis. Yang terakhir yang ingin saya katakan, pada endingnya di kita ini kan akan terjadi pertentangan antara kuasa rakyat ya dengan kuasa partai. Jujur, suka tidak suka, negara ini kan dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa partai politik. Sudah banyak buku dan teori. Robert Michel salah satunya menyatakan bahwa dimanapun partai politik di dunia ini pasti dikendalikan gitu ya oleh segelintir orang tertentu, oleh ketua umum, oleh sekjen dan bendahara. Selebihnya tidak lebih dari sekedar peon-peon untuk menerjemahkan kepentingan politik mereka itu di berbagai kanal kehidupan, ada di parlemen, ada di anggota dewan, ada juga misalnya di kepala daerah ataupun DPRD lain di luar Senayan. Itu kan jelas sebenarnya yang sebenarnya ingin ditentang oleh Bang Fahri. Nggak mungkin Bang. Gimana mereka mau berani melawan instruksi ketua umum mereka? Bisa di PAW kok. Hanya Bang Fahri aja yang berani melakukan begitu kemarin. Anggota Dewan Kalau Bang Andre menurut Anda berani nggak? Bang nggak berani itu, paling nungguin di akhir 2024. Bang Adi Prai ini harus Kalaupun toh nggak dicalonin dari Gerindra, kan ada Bang Pandana Baban. yang sudah mengagumi tadi ya. Bang Adi Prai ini harus kita undang ke Tapi begini Bung Adi nggak baca survei Sumatera Bentar, Barat. Andre. Masih bos, masih ada bos. Andre, saya ngomong dulu. Siap. Adi, terus terang aja, jangan didikotomikan partai dengan rakyat. Partai itu adalah himpunan daripada rakyat, gitu loh. Tidak ada pertentangan di situ. Jadi jangan dikotomikan itu, gitu loh. Jadi banyak terus terang aja pemahaman berpartai itu terus terang aja masih dalam pengalaman, dalam pendidikan dan sebagainya. Itu berproses satu. Kebinekaan bangsa ini, keanekaragaman dan segala macam itu juga satu harus ya, dibina. Kebersamaan, kegotong royongan, ke segala macam. Nah saya nggak tahu ya, mungkin karena bicara banyak saya nanti banyak orang yang masuk PDI Perjuangan gitu. Iya. Sebab di kami di Partai PD Perjuangan masalah ras, suku dan agama itu sudah final, gitu loh. Kemudian kalau dikatakan apa itu tidak terbuka, sangat terbuka di internal. Kalau nggak percaya masuk dulu ke PDI. Masuk. Andre Rosiade, Bang Andre Rosiade. Sangat demokratis sekali. Iyalah. Ya, sangat demokratis, maka itu karena demokrasinya itu ada muncul cerita Ganjar, ada cerita Puan, ada cerita apa di partai lain nggak ada itu. Berarti Partai masih lain nggak ada. masih Gitu. Kalau dulu Begitu- PKS ada cerita Bang Fahri. Panda, Begitu excitingnya. Bang Panda, saya pernah diskusi dengan Priyo Budi Santoso di sebuah TV. Dia bilang gini, Dengan siapa? Priyo Budi Santoso. ya. Ya, Golkar. waktu itu Golkar, waktu itu masih Golkar. Ya. Mas Budiman, Golkar itu partainya para menteri. PD Perjuangan partainya para presiden. Wah, itu Paten barang ini. apresiasi dari Partai Golkar bahwa di PD Perjuangan itu banyak kadernya berkualitas presiden katanya. Kalau menteri itu Golkar. Kalau katanya. menurut Mas Priyo, Partai Gerindra itu apa, Bang? Enggak ada, waktu belum ada. Kalau menurut Pak Prabowo, Gerindra itu adiknya PD Perjuangan. Iya. Itu beliau ngomong loh. Siapa berani bantah Panda, Bos? Oh itu dia resmi bicara di forum. Di forum PDIP, tapi Gerindra itu adalah adiknya PDI Perjuangan. Paten. Alhamdulillah, ya kan. Oke. Makanya adik kita bisa jaga dong. Iya. Jadi teman koalisi.